Jujutsu Kaisen, Boruto. Kalian mungkin gak bakalan nyangka kalau akan ada masa di mana Jujutsu Kaisen bakalan dibandingkan dengan salah satu seri shonen yang paling dibenci di seluruh dunia ini. Dan beberapa dari kalian, para penggemar Jujutsu Kaisen, mungkin akan merasa terhina dengan perbandingan ini. Ya, tapi apa yang gak mungkin terjadi di dunia yang memang chaos kayak sekarang? Toh kejadian juga kan? Jadi kenapa sih sekarang Jujutsu Kaisen dibandingkan sama Boruto? Karena sama seperti Boruto, lanjutan dari Jujutsu Kaisen puluhan tahun pasca kekalahan Ryomen Sukuna ternyata berujung dengan invasi alien. Yap, sama seperti Boruto yang pada dasarnya adalah dunia ninja, namun ujung-ujung mereka mesti melawan para alien sehingga seolah istilah ninja di Boruto seperti tidak relevan lagi. Jujutsu Kaisen pada dasarnya juga hampir mirip dan memiliki alur cerita yang kurang lebih sama untuk sekarang. Kita memiliki alien dengan kapal luar angkasanya berusaha untuk menginvasi bumi. Tapi kenapa justru Jujutsu Kaisen ini malah dibandingkan dengan Boruto daripada Dandadan yang secara latar cerita jauh lebih mirip? Ya, kita gali aja mengenai apakah Jujutsu Kaisen Modulo ini cerita lanjutan Jujutsu Kaisen yang ternyata berlatarkan beberapa puluh tahun setelah peristiwa Culling Game terjadi. Ingat ya, Jujutsu Kaisen Modulo bukan Jujutsu Kaisen 3 seperti yang diterjemahkan orang-orang. Nah, istilah modulo ini pada dasarnya mengacu pada tanda modul pada matematika yang pada dasarnya adalah tanda yang hampir mirip dengan tapi 3 garis yang disalahpahami oleh penerjemah lepas menjadi angka 3 Jepang yang hampir mirip padahal beda. Oke, balik maning nang laptop. Jujutsu Kaisen Modulo adalah sequel alias cerita lanjutan dari Jujutsu Kaisen yang berlatarkan 60 tahun setelah peristiwa Culling Game, di mana seperti yang kita tahu di Culling Game ini pada dasarnya terjadi pertarungan battle royale antara para penyihir Jujutsu, para kutukan, para pengguna kutukan, dan juga bahkan para penyihir Jujutsu di era Jepang kuno ratusan tahun yang lalu yang berhasil direinkarnasikan ke era modern, di mana hampir seluruh pertarungan di Culling Game ini berpusat di Ryomen Sukuna sang raja kutukan, Itadori Yuji bekas wadah Sukuna, dan penyihir Jujutsu terkuat di zamannya, Gojo Satoru. Jadi pada dasarnya latar dari Jujutsu Kaisen Modulo adalah tahun 2086, puluhan tahun setelah peristiwa Culling Game tersebut. Namun meskipun begitu, Culling Game ini kelihatannya tetap relevan sehingga masih dibahas 60 tahun kemudian. Meskipun pada dasarnya cerita dari Jujutsu Kaisen Modulo ini semuanya berasal dari GG Akutami selaku pengarang Jujutsu Kaisen, namun GG Akutami tidak lagi menggambar manganya dan proses penggambaran manganya ini dilakukan oleh Yuji Iwasaki yang diketahui sebagai mangaka Shiver Academy. Kalian mungkin belum pernah mendengar tentang Yuji Iwasaki ini terlalu banyak, dan begitu pula karya tersebut. Di manga lanjutan Jujutsu Kaisen ini, kita akhirnya bisa melihat kalau Yuta Okkotsu diketahui menikah dengan Zenin Maki. Yuta Okkotsu kita ketahui sebagai penyihir Jujutsu Genius dengan grade alias kelas spesial yang pada dasarnya diketahui masih kerabat dari Gojo Satoru. Dirinya diketahui memiliki ratu roh kutukan Rika yang kita tahu merupakan teman masa kecilnya yang kemudian menemaninya dalam pertarungan sebagai penyihir Jujutsu, dan Rika ini berada di dalam benda kutukan yang merupakan cincin yang selalu Yuta Okkotsu bawa. Tidak hanya itu, Yuta Okkotsu juga diketahui memiliki kekuatan untuk mengkopi dan meniru berbagai macam teknik kutukan, bahkan teknik kutukan yang umumnya hanya bisa dilakukan oleh garis darah atau keturunan tertentu. Kalian tentunya juga tahu kalau Zenin Maki juga diperhitungkan sebagai salah satu penyihir Jujutsu terkuat di zamannya, terutama dikarenakan Heavenly Restriction atau ikatan langit yang dirinya miliki membuatnya disetarakan dengan Zenin Toji, dan diketahui terlepas kalau dirinya bukanlah penyihir Jujutsu dalam artian normal, namun kekuatan fisiknya yang luar biasa akibat ikatan surga ini membuat Maki dianggap sebagai salah satu yang terkuat di zamannya, terutama juga karena dirinya membantu Itadori Yuji, Gojo Satoru, dan juga Yuta Okkotsu untuk menghentikan amukan Ryomen Sukuna. Nah, baik itu Maki dan Yuta yang ternyata menikah, keduanya diketahui hidup bahagia hingga usia tua mereka, terlepas dari petualangan mereka yang berdarah-darah. Meskipun begitu, dikarenakan mereka berdua adalah penyihir Jujutsu terkuat di zamannya, dunia mereka masih berkutat di seputar Jujutsu bahkan di akhir kehidupan mereka. Namun yang paling aneh tentu saja tidak hanya sekarang dunia lebih semi-futuristik daripada sebelumnya. Meskipun para penyihir Jujutsu masih memakai baju tradisional sebagai budaya mereka, namun alien dari luar angkasa kemudian muncul. Dan hal inilah yang membuat Jujutsu Kaisen Modulo sekarang dibandingkan dengan Boruto, terutama oleh para netizen. Loka dibanding-bandingkan dengan Boruto, bukannya seharusnya lebih dekat dengan dandadannya kalau sama-sama bergenre supernatural, atau bahkan dengan anime lainnya seperti misalnya Pokemon yang juga ada aliennya, dan begitu juga Dragon Ball. Kenapa malah Boruto? Ya, banyak orang membandingkan antara Jujutsu Kaisen Modulo ini dengan Boruto karena baik itu Jujutsu Kaisen Modulo dan Boruto adalah sequel.
Keduanya lanjutan dari masing-masing seri original yang lebih sukses, yaitu Naruto dan Jujutsu Kaisen. Bukan cuma itu, baik itu di Boruto dan Jujutsu Kaisen Modulo, alien juga muncul secara ujug-ujug dan seolah muncul hanya untuk meramaikan alur cerita saja. Hal ini tentu saja berbeda dengan Dandadan yang sejak awal memang ceritanya berpusat di alien, yang seperti kita tahu muncul di episode 1 dan sudah memamerkan pisangnya dengan begitu bangganya di hadapan protagonis Dandadan di sejak chapter 1 atau episode 1 tersebut. Nah, lalu alien macam apakah yang muncul di Jujutsu Kaisen Modulo ini? Jadi, dari percakapan antara alien yang mendatangi atmosfer bumi dari luar angkasa melalui kapal mereka ini, diketahui kalau mereka adalah pengungsi dari sebuah alien ras yang bernama Simurian. Tampaknya saat mereka mulai memasuki planet bumi, mereka meminta izin Amerika sebagai negara yang diketahui oleh alien sebagai negara terkuat di bumi untuk mendarat. Namun kemudian diketahui kalau sekarang masalah diplomasi dengan para alien ini ditangani oleh negara Jepang. Tidak hanya itu, diketahui juga kalau ternyata para alien telah menyelidiki Jepang ini dan mereka kemudian mengetahui kalau banyak di antara para penduduk Jepang ini memiliki kekuatan. Para penduduk Jepang yang memiliki kekuatan dinamakan penyihir Jujutsu dan diketahui kalau para alien yang mengungsi ini ternyata memiliki kekuatan mirip dengan para penyihir Jujutsu tersebut. Salah satu dari alien ini kemudian pergi ke Jepang untuk melihat seperti apakah penyihir Jujutsu ini dan mereka kemudian bertemu dengan dua penyihir Jujutsu unik. Nah, yang unik dari alien ini adalah mereka memang memiliki tubuh humanoid seperti manusia, namun mereka memiliki satu lagi mata di atas dahi mereka. Tidak hanya itu, pemimpin mereka juga diketahui memiliki tanduk selain mata ketiga tersebut. Selain itu, kita juga kemudian mengetahui nasib mengenai beberapa penyihir Jujutsu karakter dari Jujutsu Kaisen original yang diceritakan di Jujutsu Kaisen Modulo. Diketahui kalau Zenin Maki meninggal duluan sebelum Yuta. Sementara itu, kita masih belum mengetahui nasib dari para penyihir Jujutsu lainnya seperti misalnya Itadori Yuji, Nobara, ataupun Megumi. Namun Yuji diketahui sebagai penyihir legendaris yang berhasil menghentikan amukan Sukuna. Pada dasarnya, Jujutsu Kaisen Modulo berpusat pada cucu dari Yuta dan Maki sebagai protagonis. Dua bersaudara yaitu Yuka Okotsu dan Tsurugi Okotsu. Yuka Okotsu diketahui dekat dengan kakeknya Yuta dan sering bermain dengannya, sedangkan Tsurugi diketahui dekat dengan neneknya Maki dan sering bermain dengannya. Pada dasarnya, saking dekatnya Yuta dengan Yuka, Yuta bahkan mewariskan cincin yang merupakan benda terkutuk miliknya kepada Yuka. Namun kebijakan klan Gojo yang merupakan pengawas dari benda terkutuk tersebut justru malah memberikan cincin terkutuk milik Rika kepada kakaknya Tsurugi. Karenanya Rika benar-benar dongkol sama saudaranya tersebut. Di sisi lain, Tsurugi justru lebih dekat dengan nenek mereka Maki, dan diketahui kalau ternyata Tsurugi mewariskan Heavenly Restriction atau ikatan langit mirip seperti neneknya. Dan ini membuat dirinya ahli dalam senjata dan juga pertarungan-pertarungan fisik.